Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Purbawati selaku dosen pengampu mata kuliah kajian PKN MI serta teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma dalam PKN. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Yusfia Nur Ifa Fadilah dengan NIM 193141046, yang kedua Izzatul Laili dengan NIM 193141052, dan yang ketiga yaitu Fadia Maratu Sholihah dengan NIM 193141060. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang yang pertama, pengertian konsep, yang kedua, pengertian nilai, yang ketiga, pengertian moral, dan yang keempat, pengertian norma, serta yang terakhir yaitu pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma dalam PKN. Baiklah, setelah ini akan ada penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian konsep. Pengertian konsep. Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Dengan kata lain, konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta, seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, kemudian cinta, dan harga diri. Meskipun belum diimplementasikan, konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, konsep yang bersifat negatif juga akan menimbulkan atau memiliki makna yang negatif pula. Kemudian, konsep juga diartikan sebagai simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali. Menurut Brunner tahun 1996, konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, ataupun peristiwa. Setiap konsep memiliki nama, ciri, atau atribut dan aturan. Kemudian contoh dari pemikiran Brunner ini adalah konsep HAM, globalisasi, demokrasi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep adalah semua pengertian yang terdapat dalam pikiran seseorang tentang berbagai hal. Mengapa perlu konsep dikenalkan kepada mahasiswa agar apa? Kelak mahasiswa bisa mengatasi masalah secara runtut, kronologis, dan memiliki konsep yang matang jika menghadapi masalah yang berkaitan dengan moral. Selanjutnya yaitu pengertian nilai. Nilai secara etimologi memiliki sepadan dengan kata value. Dalam bahasa Inggris, value berasal dari bahasa Latin valer atau valoir dalam bahasa Prancis kuno, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, nilai yaitu sebagai rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Menurut Mulyana, nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Sedangkan menurut Frankl, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat pada diri manusia dan sepatutnya untuk dijadikan serta dipertahankan. Kemudian dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai karakter khas daripada makhluk yang lain, manusia juga memiliki akal, perasaan, hati nurani, kemudian kasih sayang, moral, budi pekerti, dan etika. Yang ini merupakan karakter khas manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan karakter inilah yang melekat pada diri manusia sebagai bentuk dari nilai itu sendiri, sehingga pentingnya pembelajaran PKN SD ini sangat dipentingkan untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.
Kemudian, klasifikasi nilai dalam teori Sprenger. Klasifikasi nilai yang sering dijadikan rujukan manusia dalam kehidupannya terdapat 6 nilai, termuat dalam teori Sprenger, yakni apa saja sih itu? Yang pertama ada nilai teoritik. Nilai teoritik ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran atas sesuatu. Yang kedua ada nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini pertimbangan nilai yang berkadar untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan sesuatu bagi manusia itu sendiri. Yang ketiga ada nilai estetik. Nilai estetik atau disebut dengan nilai keindahan yang sangat tergantung pada subjektif seseorang. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial berakumulasi pada nilai tertinggi, yakni kasih sayang antara manusia. Yang kelima yaitu ada nilai politik. Nilai politik ini kadar nilainya bergerak dari pengaruh yang rendah menuju ke yang tinggi atau yang sering disebut dengan nilai kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah nilai agama. Nilai agama ini merupakan nilai yang bersumber dari kebenaran tertinggi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik dan yang bersusila. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadia. Pengertian moral. Moral adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dipandang dari sudut baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada pengertian moral menurut Darmo Diharjo, yakni di mana setiap orang pasti memiliki moral, tetapi belum tentu setiap orang itu mempunyai pemikiran yang kritis akan moralnya. Nah, pemikiran yang kritis ini tentang moral itu yang disebut dengan etika. Nah, moralitas ini sendiri terjadi apabila orang mengambil yang terbaik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi, moralitas itu adalah sikap dan perbuatan yang baik yang betul-betul dilakukan tanpa pamrih. Kemudian ada pengertian norma. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Nah, norma ini juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya itu terkandung nilai-nilai benar atau salah. Jadi, norma itu adalah suatu aturan standar atau ukuran yang dengan itu kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan dari suatu perbuatan. Nah, dalam kehidupan umat manusia terdapat ada 4 macam norma, yakni yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah atau juga larangan-larangan yang diyakini oleh pemeluknya itu berasal atau bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, aturan-aturan itu tidak hanya bersifat atau berhubungan vertikal saja antara manusia dengan Tuhan, namun juga ada hubungan horizontalnya, yakni adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Nah, pada umumnya pemeluk agama ini meyakini bahwa siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya itu akan memperoleh pahala. Namun sebaliknya, barang siapa yang melanggarnya itu akan mendapatkan dosa dan sebagai sanksinya akan memperoleh siksa. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani manusia ini menyimpan potensi nilai-nilai yang disebut dengan nilai kesusilaan ini. Kemudian ada yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu. Nah, norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, dari budaya, ataupun dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya dari masing-masing masyarakat di sekitar kita atau di lingkungan teman kita itu tentunya berbeda ya. Kemudian ada yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban bermasyarakat. Nah, sifat memaksa ini tentunya ada sanksinya yang tegas dan nyata, dan inilah yang merupakan kelebihan dari norma hukum dibandingkan dengan ketiga norma yang lain di atas tadi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan konsep nilai moral dan norma dalam PKN. PKN sendiri merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas dan terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pendidikan harus diterapkan dengan cara membudayakan sebagai proses pengembangan nilai dan moral dalam diri individu melalui proses pelibatan peserta didik dalam proses pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya dapat ditekankan pula bahwa proses pembudayaan harus menuju ke arah kemajuan. Dalam hal ini yaitu adalah adab dan budaya persatuan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nah, dalam pengembangan konsep nilai moral dan norma dalam PKN dapat dilakukan dengan adanya peran guru dalam pengembangan bakat siswa. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam mengembangkan bakat siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatian. Setiap individu adalah unik, karena itu setiap bakat perlu memperoleh perhatian khusus. Bahwa tanpa kita sadari ternyata banyak juga siswa-siswi yang kurang perhatian dari gurunya. Tak sedikit siswi yang merasa dirinya tidak diperhatikan gurunya sehingga berbuah prestasi yang menurun. Masalah-masalah yang dialami siswa tentu menjadi beban pikiran siswa sehingga siswa merasa kurang ada motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Nah, siswa sangat membutuhkan perhatian, motivasi, dan dorongan ataupun dukungan dari sang guru yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar. Nah, dalam hal ini, guru dituntut mampu memperhatikan setiap siswanya sehingga mengetahui apa yang terjadi dengan siswanya. Apakah siswanya membutuhkan bimbingan tersebut atau tidak. Akan tetapi lebih baik setiap atau semua siswa diberikan perhatian karena sangat yakin setiap siswa mempunyai permasalahan dalam pengembangan bakat masing-masing. Sekalipun siswa tersebut mempunyai prestasi yang sangat baik, bukan berarti siswa tersebut bebas dari permasalahan. Nah, untuk yang kedua yaitu kerjasama antara orang tua dengan guru. Guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi dewasa. Seorang guru akan senang melihat siswanya ketika siswanya tersebut memiliki bakat yang baik. Dan dengan demikian pula, orang tua akan lebih senang lagi, bahkan bangga ketika anaknya memiliki bakat dan prestasi yang tinggi. Karena itu, guru dan orang tua memiliki tujuan yang sama dalam mendidik. Nah, untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, tentunya harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua sangat penting karena dua belah pihak inilah yang setiap hari berhadapan langsung dengan siswa. Jika kerjasama antara guru orang tua kurang, maka pengembangan bakat siswa tidak akan berjalan dengan baik. Kerjasama antara orang tua dan guru akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai belajar, yakni belajar dengan tekun, bersemangat dalam mengembangkan bakatnya.
Ya, yang ketiga yaitu belajar atau latihan. Nah, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian halnya dengan bakat. Untuk mengangkat bakat yang terpendam, muncul sampai berkembang memerlukan latihan-latihan yang rutin dan terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa bakat yang dulunya biasa-biasa saja dan bahkan terkesan tidak tampak, jika dipupuk, dibina, dan dilatih dengan sungguh-sungguh akan berkembang dengan baik. Nah, sebagai guru kita tidak hanya mengajar, tetapi juga dengan memberikan latihan-latihan. Dengan begitu anak akan terbiasa untuk belajar. Ketika seorang anak mengalami kesulitan, maka tugas seorang guru untuk membantu membimbing anak tersebut. Dengan peran guru sebagai pembimbing sangat membantu anak-anak dalam mengembangkan bakatnya melalui pengetahuan dan latihan-latihan yang diberikan oleh guru di sekolahan. Untuk yang keempat yaitu menjaga kestabilan motivasi. Nah, motivasi sendiri adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi pula. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Nah, sebab motivasi menurun yaitu karena penggerak atau pendorong untuk melakukan tindakan tertentu tersebut tidak ada. Tinggi atau rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, dalam hal mengajar, kita sebagai guru wajib memberikan motivasi kepada siswa agar siswa giat dalam mengembangkan bakatnya. Yang kelima yaitu memberikan penguatan. Nah, penguatan yaitu respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Nah, penguatan adalah memperkuat suatu reaksi atau kegiatan dengan jalan memberi suatu atau sesuatu yang dapat meningkatkan aktivitas sebelumnya. Dengan memberikan penguatan dalam bentuk perhatian dan sebagainya, dapat membangkitkan semangat siswa dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Tujuan memberikan penguatan ini guna mengembangkan bakat siswa, diantaranya untuk meningkatkan perhatian siswa, memperlancar atau mempermudah proses belajarnya, membangkitkan dan mempertahankan motivasi, serta mengarahkan kepada cara berpikir yang baik. Nah, yang keenam yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler sendiri ada kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus yang diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Nah, diadakannya ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan bakat siswa. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, maka anak akan lebih mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dirinya. Karena lingkungan di lokasi ekstrakurikuler akan membuatnya lebih berkembang. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang contoh analisis materi PKN SD yang ditinjau dari konsep nilai, norma, dan moral untuk membentuk warga negara yang baik dengan menentukan standar kompetensi dan melakukan analisis muatan materi. Nah, contohnya pada standar kompetensi menampilkan sikap cinta lingkungan. Yang pertama yaitu konsep. Dalam konsep ini yaitu menerapkan hidup mencintai lingkungan, suka merawat tanaman, penghijauan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, berkebun, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua nilai di sini yaitu hidup dengan keindahan dan estetika. Yang ketiga yaitu moral. Nah, moral ini untuk menciptakan keindahan, dituntut untuk berlaku bersih dan rajin. Yang keempat, norma. Untuk menumbuhkan atau mengembangkan perilaku indah, diperlukan norma agama, membiasakan hidup sehat baik di rumah maupun di sekolah. Tujuan adanya pengembangan konsep nilai moral dan norma ini adalah membentuk warga negara yang baik dengan membiasakan mencintai lingkungan hidupnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih dan cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.